Shalom, selamat malam. Jumpa lagi bersama Pak Bom Bom di siaran Solata BM 2 Apologet. Wah, semalam pecah rekor Pak Bom Bom live 8,5 jam. Gara-gara si botol parfum yang mengharumkan segala sesuatu. Oke. Selamat malam teman-teman di Papua Barat, di Papua, di seluruh Indonesia dan seluruh di luar negeri, di Asia, Amerika maupun di Belanda yang selalu stay. Ya, saudara Belanda, di Inggris, kemudian di Italia, kemudian di Swiss, di Jerman, kemudian di California ada Pak Yan di sana. Oke, salam jumpa dengan Pak Bom Bom ya, maklum ya, semalam kurang istirahat. Ya, nanti malam Pak Lobo juga kayaknya mau istirahat cepat. Kedua, Pak Lobo. Oke, salam-salam ya buat keluarga saya juga ada di Toraja, khususnya di Pangala, kemudian di keluarga besar Sumarandak yang ada di Manado, di Paldua, kita family orang tapi maitopu keluarga semua. Ya. Dan semua seluruh orang Toraja yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Seperti biasa, Abang Bom mau mulai dengan judul malam hari ini. Judul malam ini mantap lagi. ya. Untuk orang-orang yang botol, ya. Terserah saudara terjemahkan. Judulnya, mari belajar Ustadz Kainama sama Pak Bom Bom. Yohanes 5 ayat 30. Siapa itu Yesus? Ya, Ustadz, kau dengar malam ini kau belajar ya. Bukan Pak Bom Bom saja, banyak orang Kristen ya. Kau bertanya, jangan kau lari bilang kau pendeta. Pendeta dari mana? Donasi gereja mana? Kau kuliah di mana? Ya, aneh sekali bin aneh, botol satu nih. Masuk sini, sekarang Pak Bom Bom. Pak Bom tatang you. Kau usah, ke Pak Bom Bom aja. Kita berdua. Supaya kau bisa jelas, supaya kau bisa kembali, saya baptis kau lagi kembali ya. Ustadz Kainama ya. Nggak boleh kalau Anda sudah pindah ke sebelah, jangan menghina agama Anda yang dulu. Ya, karena Anda botol alias tidak mengerti, tidak paham. Oke? Botol yang bunyi biasanya gini loh, bunyinya kayak begini. Oh, botol. Aduh, ini bunyi. Yang bunyi lain botol ting 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 ting. Itu botol. Yang bunyi cepreng-cepreng. Nah, kalau Pak Bom lain bukan kaleng-kaleng, ya. Oke. Seperti biasa sebagai kita umat yang percaya, kita berdoa dan mengucap syukur segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita masih ada sampai hari ini, nafas kehidupan. Sehingga nafas ini Tuhan berikan, biarlah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam surga. Oh, haleluya. Mari sebagai orang yang percaya kita bersatu di dalam doa. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu, dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sebelumnya hamba membaca dan memberitakan firman kebenaran-Mu. Kuduskan kami Tuhan, karena kami sadar Tuhan, dosa kami bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan berkat firman-Mu Tuhan. Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, perkataan kami, perbuatan kami yang menyakiti sesama, terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan. Hamba memohon sucikan kami, sehingga kami layak menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dan biarlah hati kami terbuka dan rindu mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan sampai di akal budi kami, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kami setiap hari masing-masing. Bapa, hamba-Mu memohon juga Tuhan, berkati peralatan yang kami pakai, jaringan internet, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Bapa, biarlah siaran kami lancar, memberitakan firman kebenaran-Mu, agar semua dapat mendengarkan, dan firman ini bisa tinggal di dalam hati kami masing-masing, dan kami menerima dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, hamba-Mu mohon Tuhan, yang di malam hari ini, yang mendengarkan, ataupun yang tidak mendengarkan,
Kami berdoa Bapa, memohon Bapa, Engkau berkati orang yang sedang terbaring sakit karena penyakit ataupun karena penyakit corona. Dalam nama Yesus, Engkau telah menyembuhkan mereka. Yang masih ada botol infus, Tuhan, Engkau stopkan dalam nama Yesus. Botol yang terakhir. Kami yakin dengan kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau menjamah mereka. Berkati juga Tuhan orang yang masih kekurangan, dan berkati mereka yang malam hari ini sampai detik ini belum mencicipi sesuap nasi pun Tuhan. Engkau berkati, kenyangkan mereka Tuhan. Itulah Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, anak-anak. Engkau datang tidak memilih kami, tapi Engkau datang kepada seluruh umat manusia untuk menebus dosa kami di kayu salib. Kami percaya itu Tuhan. Bagi mereka yang belum dijamah, Engkau jamah mereka Tuhan. Karena Engkau berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih kamu. Kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau memberkati kami, hingga Engkau memanggil kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kita percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Memang dahsyat Tuhan Yesus. Sayang ya, iblis ini pengaruh dunia sangat nyata sehingga banyak botol-botol, botol bensin, botol bir, botol apa? Ya. Aduh. Sesuai malam judul malam ini, Pak Bom lihat judul ya, jangan sampai ya. Nah, judul ini sangat apa ya? Pak Bom bilang ya, sangat luar biasa ya. Kalau itu yang saya bilang, kalau Anda tidak paham Alkitab, bertanyalah sama orang yang tahu ya. Ustadz kayak nama Anda itu saya ragu kalau Anda itu bukan pendeta, pendoti boleh ya. Ngana pendoti bukan pendeta. Pendeta bukan kayak otak pengana, otak apa, otak sabik. Kalau orang tua aja bilang otak bosi, kan daerah kan otak bosi, atau baga-baga. Ya, jadi ya, Ustadz yang namanya, kalau Anda tidak paham Alkitab, belajar sama Pak Bom. Ya, yuk buka, kasih belajar. Oke, kita mulai dari ayat yang Anda, sabar, videonya Anda. Ya teman-teman, Pak Bom putar dulu pernyataannya ya. Nah, sabar, 2 kali. Dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, nah Yohanes 5 ayat 30, disinilah Ustadz Kainama mengambil, dan ini lanjutan, cuma Pak Bom potong ya. Kita lihat Ustadz Kainama, apa kata Ustadz Kainama? Lucu. Nah. Dia utusan, mentok Ustaz, mentok saya. Yesus yang aku agungkan, bahkan aku diampuni dosaku, ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan saya yang bilang, beliau, dan aku masih cinta sama beliau. Dan semua orang muslim di seluruh jagat raya ini memuliakan Isa kok. Cinta sama dia. Sampai dibilang Isa ibnu Maryam, Isa Rasulullah, Isa Nabiullah, Isa alaihi salam, Isa al-Masihu, dimuliakan habis-habisan. Karena dia fair. Karena dia fair. Dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kamu apa dari aku? Ikutilah dia yang akan datang setelah aku, yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Namanya Muhammadin. Dia dapat kitab dan dia tidak dapat membaca. Dan kuncinya dia akan membawa kamu kepada qul huwallahu ahad. Aduh, lucu ya saudara-saudara ya. Aduh, setiga malam Pak Bom tertawa. Aduh. Yohanes 5 ayat 30 ya. Memang Yesus hanya diutusan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Memang ayat itu, makanya Pak Bom jelaskan ya.
Yang poin yang pertama adalah Ustadz Kainama ya pernyataannya bahwa patut mengajak untuk menganut nabi yang akan datang, yaitu nabi yang dia percayai sekarang ya. Oke. Yang kedua, karena Yesus sekedar utusan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, makanya Ustadz, saudara-saudara semua di rumah yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan orang-orang yang belum dijamah dengan Roh Kudus, ambil bolpen, siapkan kertas, tulis ya, belajar sama Pak Bomong. Ustadz, hormat, selamat malam, shalom, assalamualaikum. Belajar sama Pak Bomong ya, Yohanes 5 ayat 30, belajar, siapkan bolpen, Pak Ustadz, Pak Pendeta mana ya, Pendoti ya, siapkan bolpen, belajar, Pak Bomong ajar. Pak Bomong kasih segudang ayat malam ini, minta maaf, malam ini harus Pak Bomong clearkan. Karena ayat ini yang mereka pakai untuk menyerang umat Kristen dan pengalasan bahwa Yesus hanya utusan. Anda tidak paham utusan itu apa. Salam buat Pak Maulan, Ibu Nakayama. Ya, nanti Pak Maulan dan Pak Bobo marah-marah. Tidak, Pak Bobo orangnya begitu. Tegas, tapi supaya kita otak terbuka. Oke? Yang pertama, yang perlu Ustadz Botol ini ketahui adalah siapa itu Yesus. Dan apa yang dia ajarkan dalam perjanjian baru. Ingat perjanjian baru. Anda kutip perjanjian baru. Yohanes 5 ayat 30. Ada bagian dari Yohanes 5 ayat 30 adalah Anda buka. Ya, Anda jangan comot satu ayat. Anda baca dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Karena Yohanes 5 ayat 30 adalah bagian dari pernyataan Yesus. Ya, bahwa Yesus itu siapa? Anda buka, kita buka. Oke, saudara, buka Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Nah, kita baca firman Tuhan. Nah, Yohanes 5. Nah, kesaksian Yesus tentang dirinya. Ini kesaksian loh. Siapa itu Yesus? Ya, oke. Kita baca dulu ayat 30 bersama-sama, saudara-saudara. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke? Dia yang mengutus aku. Nah, ini yang persalahkan. Ya, permasalahan dari Ustaz ini. Karena otaknya sempit. Oke, siapkan bolpen saudara-saudara. Ustadz, siapkan bolpen ya. ya. Inilah logat Pak Bobo ya. Oke, kita buka Matius 5. Sebelumnya kita baca dari 19 ya. Oke. Nah. Ya. Sebentar. Pak Bobo ingat. Di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 47, Pak Ustadz, itu ada 5 poin. Pak Bom kasih tahu ada 5 poin. Ya, baca itu dari atas sampai ke bawah. Perikopnya apa? Makanya Pak Bom punya Alkitab ini harus ada perikopnya. Ada tulisan hitam, tulisan merah. Supaya kan di sini namanya pelajar Pak Bom ini channelnya belajar, ya belajar. Ya, Anda nanti saya Pak Bom jelaskan ada 5 poin di dalam Yohanes 5 ayat 30 ini dari Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Oke? 5 poin itu. Yang pertama, nih, Pak Bomong buka. Oke, kata utus mengutus ya. Nah, Pak Bomong nggak lari kemana-mana, baca dari sini. Nah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, nih, yang pertama. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Pertanyaan saya kasih ilustrasi. Saya seorang ayah, saya pergi mancing di laut. Apakah anak saya langsung tahu mancing, pegang mata kail dan nelon? Pasti saya kerja itu, pasti anak saya saja. Ini nak, Bapak kerjakan, kamu kerjakan. Ustadz, belajar ya. Sekarang saya belajar komputer, anak saya masih buta. Saya kerjakan komputer. Apakah anak saya suruh, dia langsung tahu? Tidak.
Saya kerjakan, dia juga kerjakan. Saya mencampur, saya kerja, dia juga kerjakan. Apa yang Bapak perintahkan, jelas anak kerjakan. Pak Bom, saya belum jelas. Nah, ini kan baru poin pertama, oke? Ayatnya ya. Nah, ini baru poin pertama. Nanti Pak Bom jelaskan. Biar kita semua bisa jelas. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini sudah mulai ya? Oke, satu, poin pertama. Yang poin kedua, nah, nih. Ayat 21. Nah, nih. Ini ayat 21 nih. Abang ambil ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ustaz, kau bilang nanti ada kau punya nabi. Kau buat Yohanes 5:30. Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Kau punya yang kau junjung itu bisa kasih bangkit orang mati. Halo. Hello. Ingat, ini ayat 21. Dengarin baik-baik. Ya? Kau dengar, jangan pelintir-pelintir ayat. Kau sama Pak Umum kau masuk. Kau saya kasih sekolah kau baik-baik ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, Tuhan membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan orang mati. Nabi Musa tidak pernah membangkitkan orang mati. Tidak ada. Ingat, hanya Elia, itu diizinkan Tuhan. Yesus menghidupkan orang mati, dan berapa orang mati? Ya, Lazarus, anak perempuan muda. Ya, beberapa orang yang tidak tercatat. Sesuai dalam Yohanes 20. Anda jangan garang-garang. Poin kedua, Pak Bob sudah sampaikan. Catat Ustadz, Nandar, kain nama. Yang ketiga, nah, catat ya, utus mengutus ya. Apa yang dikerjakan Yesus, yang dikerjakan Bapa, Yesus juga kerjakan. Ya, nanti sebentar saya jelaskan. Nah, yang ketiga, kita buka dalam Yohanes 5 ayat 22. Nah ini, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Oh, dahsyat. Ustaz, akhir zaman nanti siapa yang menghakimi? Bukan kasih patah salib dengan bunuh babi. Pak Bobo juga sudah bunuh babi ratusan ekor. Gampang, kita semua bisa bunuh babi. Patahin salib juga bisa. Kayu-kayu saja kok. Yang keselamatan itu Tuhan Yesus. Kami itu hanya salib, kita mengingatkan kami bahwa dosa kami telah ditebus di kayu salib. Bukan kami menyembah salib, Ustaz. Waduh. Ingat, Matius 28 ayat 19. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Telah diberikan kepada anak. 3 pribadi yang tidak bisa terlepas. Nanti saya jelaskan, Ustaz. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ustaz. Ya. Aduh, kacau nih Ustaz ini. Yang keempat. Nih, Ustaz baca ya. Yohanes 8 ini. Yohanes 8 ayat 18. Baca ayat firman Tuhan itu jangan satu-satu ayat saja. Nih. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yesus bersaksi tentang Elohim, Bapanya. Bapa bersaksi tentang Yesus. Ini Bapa yang berkata, firman Tuhan. Kurang jelas sebentar, Pak Bobo melanjutkan. Jangan tutup telinga dulu ya, ini masih lanjut ayat banyak, oke? Itu yang keempat. Yang kelima, Pak Bobo buka. Nah, nanti Pak Bobo menjelaskan. Oke. Yang kelima, Lukas 24. Nah, ini baru mulai nih. Ini baru mulai hajar ke ayat-ayat banyak ya. Anda lihat ini. Ustaz. Siapa itu Yesus, Ustaz? Ini baru Pak Bobo buka ayat semua ini. Sudah memulai ini yang kelima ini. Kau lihat ini, Ustaz. Jadi kitab suci ini memberikan kesaksian tentang Yesus ya, yang dikatakan sebelum Yesus setelah Yesus mati dan bangkit. Ini Yesus katakan dalam Lukas 24 ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu.
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ustaz, kau lihat video Pak Bomom 2 minggu lalu, Ustaz. Siapa itu Mesias? Siapa itu Yesus? Kalau Pak Bomom menjelaskan sekarang, lama 3 jam lebih. Nonton 2 minggu yang lalu. Mau lihat ayatnya? Pak Bomom singkat ya. Nah, yang dinubuatkan dalam kitab Taurat, kemudian kitab para nabi, ya. Ini Pak Bomom kasih jelaskan buat Anda supaya Anda tahu, oke? Siapa itu Yesus? Nah, ini Pak Bomom buka. Anda baca Alkitab baik-baik, Ustaz. Jangan pakai otak Anda yang sakit botol jadi. Botol apa? Botol mensen kah? Botol botol parfum kah? Oke? Nih, Kejadian 1 nih. Nih. Lihat ya. Pak Bomom menyampaikan dulu. Nah, Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ingat, di sini ada poin menciptakan. Menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sudah 2 pribadi ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berfirmanlah. 3 pribadi. Bapa, Roh, terang. Ya. Yang jadi manusia siapa? Firman. Yang terang itu jadi firman. Bapa, Roh, firman. Jadi firman itu ya. Ingat. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Oke. Mau cepat-cepat. Oke. Kemudian kita baca di dalam Keluaran. Siapa itu ya? Nah, ini Keluaran. Tunggu dulu ya. Kalau Keluaran nanti nggak usah terlalu ini. Ya saya dulu lah. Saya. Nah, nanti Keluaran sebentar ada ayatnya. Ikut paut. Apa bukan dulu? Saya 55. Nah, 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Ingat, kata di sini ada ia. Itu frase ya, iya, tertuju kepada menggenapi dalam suatu di dalam, namanya frase. Ustaz, kau belajar kata frase itu apa, Ustaz? Gak usah Pak Bowo menjelaskan ya. Oke, kata iya ini ya, iya tidak akan kembali, berarti firman ya. Nah, firmanku, iya ini tidak akan kembali. Sebentar baru Pak Bowo menjelaskan teman-teman ya. Pak Bowo baru baca ayat ini, sebentar. Kemudian, nah udah, kita lanjut dulu, nanti Pak Bowo jelaskan sebentar. Oke? Nah, kita kembali dulu. Sebentar baru Pak Bowo jelaskan. Saya jelaskan. Pak Bowo buka dulu. Yohanes 5. Kita kembali. Nah, baru Pak Bowo menjelaskan. Aduh, Ustaz ini nih kacau nih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia mengutus aku. Perhatikan di sini Ustaz, ya. Saya sudah katakan tadi, yang pertama kita lihat kembali ke ayat 19, baru Pak Bowo menjelaskan, ya. Nah, ini. Pak Bowo menjelaskan. Mulai Pak Bowo menjelaskan. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia melihat Bapa mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Lihat ya. Ini yang pertama. Lihat. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku Yesus dan Bapa adalah satu. Karena persatuan yang ini. Kau melihatnya dulu ya. Bentar saudara-saudara. Nih. Ustaz, kau lihat ini Ustaz. Kenapa sampai Pak Bowo bilang demikian? Nih,
Kau baca dulu nih Ustaz. Ya. Nah, oke. Ya. Lihat ini Ustaz. Aku dan Bapa adalah satu. Ustaz, kau lihat kemana Ustaz? Ya. Yesus berkata, akulah Yesus. Dan Bapa adalah satu. Aku Yesus. Ya. Aku. Itu Yesus. Diutus adalah satu. Karena persatuan tidak dapat dipisahkan. Ya. Aku dan Bapa satu. Ya. Antara ketiga pribadi. Ya. Di dalam Matius 28 ayat 19. Anda lihat. Ya. Nanti saya jelaskan lagi. Kita buka dalam Matius. Sebentar, sebelum itu Matius ini dulu. Bentar ya. Nah ini. Nih, kau lihat ini pada waktu Yesus turun dalam air. Ustaz, kau sekolah di mana? Aduh Ustaz. Tidak mungkin kau sekolah ini. Lihat. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi kepadamu. Kepadanya lah aku berkenan. Satu Bapa, suara Bapa, dua anak manusia, Mesias, Mesaya. Yang ketiga, Roh Allah dalam bentuk burung merpati. Tiga pribadi yang hadir pada waktu itu. Anda jangan otak sakit. Yang ini dalil loh. Kemudian Matius 28. Anda lihat. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh haleluya. Ya. Belum paham lagi? Ustaz, Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Bapa pada mulanya Bapa, Roh alam yang layang. Ketiga, berfirmanlah Allah. Tiga pribadi. Kalau Tuhan tidak berfirman, emangnya Tuhan yang mana? Tuhan yang mati? Makanya kita manusia diciptakan biar kita bisa berbicara. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Ingat, Abraham berjumpa dengan apa? Tiga sosok. Ustaz, kau belajar Alkitab di mana? Aduh, kau nih botol apa ya? Botol racun kap. Aduh. Pak Bomu sudah 3 malam ketawa-ketawa terus. Oke? Nih Ustaz, kau baca ini. Kau siapa? Ya? Kau baca ini 1 Yohanes. Kau murid Yesus. Ini murid Yesus ini. Kau baca ini murid Yesus ini. Ya? Ini murid Yesus ini. 1 Yohanes 5. Bentar, ya. 1 Yohanes 5 ya. Ini, kau baca nih Ustaz. Oh ini, aduh. Belajar baik-baik Ustaz. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nih, kalau di bumi nih. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, dan air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Halo? Halo? Aduh, saya kalau lihat ini ya, orang-orang seberang punya video. Saya kayak macam apa ya, mau lucu. Tidak paham Alkitab kok, korek sana. Nih, belajar sama Pak Bomom ya. Di sini banyak gudangnya anak-anak pintar, anak-anak Tuhan. Ada Pak Cicakiler, ada Watimena, ada Pak Lobo, ya. Banyak, ada Pak Marvin, ada Superman, ya. Banyak teman-teman di sini masuk, ada Pak Umar, Anda masuk. Nanti saya kasih Anda berbicara, ada kasih karunia. Banyak teman-teman di sini ya. Anda saya yakin, Anda kalau masuk sini pasti Anda siap-siap nanti Pak Bomom baptis. Oke, nah kita buka di sudah mulai jelas ya, teman-teman. Tapi kata mengutus pasti belum. Apa bom ini? Belum nih. Nah, kita sebelum ini Pak Bom kembali nah. Tapi Pak Bom, Yesus katakan, aku tak dapat berbuat apa-apa, ya. Aku tak dapat berbuat apa-apa karena aku Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang ini, tak ada buat Anda punya nabi. Enak aja lu pelintir-pelintir. Ingat, Elohim dalam kita itu Trinitas, tidak tersurat tapi tersirat. Pak Bob sudah jelaskan tadi. Ya,
Tidak bilang Allah itu 3. Tidak. Kenyataannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah mulai jelas ya? Oke. Nah, itulah dalam kitab Kristen namanya Trinitas. Lain kalau Oneness ya. Kalau Oneness masuk lagi sini, mari Oneness. Ya. Trinitas itu ya, itu melakukan perbuatan yang bersama-sama. Kenapa Pak Bowo bisa begitu? Kenapa nggak bisa sendiri-sendiri? Kalau Tuhan yang mati, berarti mati loh dunia, nggak ada ciptakan. Nanti ya kita lihat ya. Oke, kita buka dulu di dalam Yesaya 66. Oke. Nah, ini. Nah, makasih ya yang baru bergabung malam ini. Kita udah kirim pesan sama Nandar, Aditya, apalagi tuh media channel. Media channel. Oke. Mudah-mudahan mereka masuk, kita bahas ya. Pakai nama juga masuk. Oke, Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Nah, saudara-saudara. Kita bicara tentang Yesus, ya. Kita bicara tentang Yesus. Siapa tuh Yesus? Oke. Yesaya 66. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Oh, haleluya. Makanya Tuhan punya Tuhan berfirman, ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Halo. Bukan ini ya, abal-abal ya, yang bicara selalu katakan begitu. Oke, dalam Kejadian 1 sudah jelas dari Yesaya ya. Kita buka di dalam Mazmur 33. Nah, oke. Ini ingat, ini nubuatan-nubuatan tadi Pak Bom sampaikan. Sudah mulai masuk, mulai dari kitab Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Sudah mulai ya, banyak ayatnya. Banyak segudang ayat. Cuma kita buka aja. Waktu nanti nggak cukup. Mazmur 33. Nah, ini. Kita buka ayat 6. Nah, ini. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Kita lanjut ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Halo? Bapak tanpa firman tidak bisa jadi karena Bapak diam. Kalau Bapak berfirmanlah, terjadi. Siapa itu firman? Yesus. Yesus Kristus. Dialah sang firman. Ustadz, kau baca. Ini Yohanes 1 nih. Aduh. Kau tidak paham, Pak Bum sudah jelaskan sampai mungkin, aduh. Oh, parah ini orang-orang ini nih. Sebenarnya ketawa orang-orang ya. Ya. Yohanes 1. Nih. Baca ini. Siapa itu firman yang menciptakan segala sesuatu? Oh, Yesus kan manusia. Makanya kau belajar dulu supaya Pak Bob menjelaskan ya. Ya, oke. Belajar baik-baik, Ustaz. Nih. Pak Bob membaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, pada mulanya itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba kita baca terus ini sampai 14. Pak Bobo langsung singkat sudah. Anda baca ya. Nah ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Harus orang yang suci, bukan manusia yang minta maaf, nakal. Kau pikir Tuhan Yesus menikah kah? Tuhan Yesus ada manusia yang dilahirkan di dalam dunia sesuai dalam Matius 19 ya, ayat 11 dan 12. Manusia ada yang tidak kawin. Kalau Yesus punya visi misi datang dalam dunia, Anda baca Ustaz, Matius 20 ayat 28. Oh baca, saya kasih lihat ayat ini. Nanti Pak Bolan dan Pak Bum marah-marah. Tidak Pak Bolan, ampun Pak Bolan. Ya. Ada saya punya orang tua di sana ya, di Malaysia. Oke, nih. Ustaz, kau baca ini Ustaz ya. Kau lihat ini, apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Enak aja kau comot-comot ayat. Sekolah di mana kau? Lama ku peting-peting kau itu. Bicara enak sekali. Kau lihat ini, anak manusia.
Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hai nama yang kau sebut tadi tuh, Mister siapa itu? Dia mau selama apa memberikan nyawanya untuk penebusan dosa manusia? Oh no, tidak ada, hanya Yesus. Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tujuannya sama. Lahir, buat di bawah umur 2 tahun, dibunuh semua orang-orang, anak-anak. Yesus, ingat, Musa, Paskah, makanya ada Paskah. Makanya domba yang tidak bercacat disembelih, Paskah, dengan darah, percikan darah. Kita orang Kristen, Paskah, yang kedua. Ya, kita melakukan Paskah perjamuan, inilah roti tubuhku, inilah darah yang ditumpahkan bagi penebusan dosa. Jadi kita orang Kristen tidak ada lagi potong kurban kah, apakah? Tidak ada, sudah ditebus dengan darah Yesus. Itu yang salibmu. Oke, saya terangkan lagi kembali. Oke, Ustaz ya. Kemudian kita buka di dalam dalam Yohanes 8 ayat 42 nih. Ya. Yohanes 8 ayat 42. Ustaz, kau belajar sini Ustaz. Kau masuk ya, saya tunggu nih. Nah, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Dengar baik-baik saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan dengar-dengar penyesat. Jangan dengar guru-guru palsu. Dengar hamba-hamba Tuhan. Dengar saudara-saudara yang dijamah dengan Roh Kudus. Dengarlah mereka. Dengarlah penilik-penilik jemaat. Dengarlah hamba Tuhan. Jangan mendengarkan orang-orang sesat. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan menghakimi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Saudara-saudara Ustaz, Nanda, saudara-saudara di rumah. Sekarang Anda bisa lihat gambar saya. Kalau saya begini, halo, 1, 2, 3, 4. Ini kan suaranya Bombong. Berfirmanlah. Dengar kan? Itu apa? Saya firman keluar dari mulut saya. Nyawa saya ada. Tapi kalau dalam Alkitab R kecil, bukan R besar. Paham ya? Oke. Ya. Kita buka ya. Oke. Kita buka di dalam, nah ini firman Allah ya. Nah, saya buka kembali di dalam. Ini tadi. Oke, Yesaya 55. Kita buka dalam Yesaya 55. Karya. Yesaya 55 ayat 10. Nah, tuh anak saya ini kenapa lepas masuk dalam studio lagi. Oke. Ya, anak saya ini aduh. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Nah, ini ayat 11-nya. Ya. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat, dalam sini ada tulis kata iya. Frase yang tidak bisa terlepas dari satu kesatuan. Ustaz, kau belajar bahasa Indonesia baik-baik, Ustaz, ya? Kau jangan bingung-bingung. Ya? Ingat, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan terkecoh sama pengajar-pengajar sesat. Dan kita juga harus belajar Alkitab. Tiap hari kalau Pak Bomo menyiar, minta maaf. Siapkan bolpen kertas kita belajar. Semua kita sering belajar ya. Ingat, Alkitab tidak bisa dihafalkan. Cuma Alkitab hikmat saja. Roh Kudus, jamaah Roh Kudus. Makanya sebelum kita baca Alkitab, minta jamahan tuntunan Roh Kudus. Ya.
Ini lihat orang-orang pintar, nandar, baca Alkitab tahu, tapi tidak ada zaman Alkitab, zaman Roh Kudus, ya. Oke, kita lihat ya. Nih, ayat ini kita kembali ya. Perhatikan bahwa ada kata setelah rasa firmanku itu, ini nih, firmanku itu ya. Nah ini, firmanku yang keluar dari mulutku, iya, berarti firman ya. Tidak akan kembali kepadaku. Lihat, ia tidak akan kembali kepadaku. Allah mengutus firman-Nya. Karena substansi firman adalah Allah. Oke? Kenapa Pak Bowo bisa begitu? Nah, kita lihat di dalam. Bentar, Pak Bowo membuka dulu supaya paham ya. Oke? Pak Bowo mulai dulu perjanjian baru. Kita buka yang tadi nih. Nah. Ini umat-umat yang biasanya agak sulap-sulap sedikit ya. Di ayat 30 yang kita bahas malam ini, Ustaz Nandar, nama, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Ustaz, kau percaya dengan Nabi Musa kan? Kau lihat ini ayat ini, terus berkesinambungan. Perhatikan baik-baik ini. Nah, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Kalau orang yang sudah mengikuti Pak Bowo pasti paham dengan ayat ini. Yang belum paham, silakan buka otak ya, khususnya yang seberang. Simsalabim, abrakadabra, swing, tang. Pak Bola. Oke? Ingat, baca ayat firman Tuhan itu harus jelas. Ada perikopnya, ayat mana, belajar ya. Siapa itu Musa? Nabi besar, ya, yang ditugaskan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel atas jajahan Mesir selama 400 tahun lebih. Yesus demikian. Makanya Yesus bilang, kalau kau percaya kepada Musa, tentu kau juga percaya kepadaku, karena aku telah ditulis oleh Nabi Musa. Apa yang ditulis? Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Firman yang menjadi manusia. Lihat, Pak Bowo bukan. Di mana? Kitab Nabi Musa ada di kitab Keluaran. Nah ini dia. Kita buka ya. Kita buka. Kau lihat ini. Kau lihat. Kataku tadi frase ya. Kau lihat. Keluaran 3. Ayat 14. Lihat ini. Nah. Yesus ada bicara dengan siapa? Yesus ada bicara dengan siapa? Dengan orang Israel. Orang ahli Taurat. Ya. Nih. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku telah mengutus firman kepadamu. Firmanku kepadamu. Ustaz, Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Ada hubungannya dengan ayat ini. Anda belajar. Jangan karang-karang. Kalau hari ini kalau Anda tantang saya, yang penting Anda siap 3 jam. Saya jelaskan siapa mas saya. Yesua yang Masias. Saya akan tanya Anda, Nandar saya tanya 3 saja, bingung. Anda kira Alkitab ini perjanjian baru pisah-pisah? Hello, perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab para nabi, lengkap sampai di Maliaki. Semua benang merah yang tidak bisa putus. Anda jangan kasih putus-putus. Emangnya kau siapa? Kau rasul. Coba sekarang kau sulap Pak Bobom, bim salabim, Pak Bobom jadi kurus. Aduh, kau saja kesini kirim makanan buat Pak Bobom saja biar Pak Bobom makan ya. Aduh, aneh-aneh ini orang-orang ini. Nah, ingat sudah jelas ya, sudah mulai jelas ya. Kau lihat Keluaran 3 ayat 14. Siapa mengutus siapa? 3 pribadi tidak bisa lepas. Ya. Ya. Di dalam Matius 20 ayat 28, untuk itulah firman untuk menjadi manusia biar sama dan kita, karena Kejadian 1 ayat 1 ya, pada mulanya Allah, kemudian Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar ya. Ingat, upah dosa adalah maut, sehingga kita manusia semua harus mati ya, mati dengan dosa kita ya, mati. Tidak ada manusia tidak, tapi kan nanti setelah di atas dihakimi. Untuk itu saudara-saudara, Pak Bowo saran malam hari ini berdoa memohon kepada Tuhan. Berdoanya begini, Tuhan, sebelum aku dipanggil, ingat nama saya siapa, sudah tercatat dalam kitab kehidupanmu.
Biarlah pada waktu saya kembali Tuhan, Engkau memanggil aku, nama saya sudah tertera di dalam kitab kehidupan. Ingat, 1 Tesalonika 4 ayat 14. Itu janji Tuhan kepada anak Tuhan. Yohanes 10 ayat 28. Banyak. Ya. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Tidak ada seorang nabi bisa berkata demikian. Tidak ada seorang nabi lagi. Itu nabi palsu itu kalau bicara lagi kayak begitu. Tidak ada. Yesus sudah jelas dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ingat saudara-saudara. Yesus sudah menggenapi firman-Nya. Ya, Anda mau lihat sudah digenapi? Ya, kita lihat ya. Nih, Yesus sudah genapi firman-Nya. Kita lihat. Siapa lagi yang mau datang? Tidak ada. Dia sendiri firman Tuhan. Yesus adalah firman Tuhan. Sudah digenapi. Kamu tunjuk satu ayat aja. Banyak ayatnya. Nih, Matius 22. Ayat 37. Tadi kan Pak Bos sudah kasih tunjuk berapa ayat itu ya. Beberapa ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang pendukung. Ya. Ayat-ayat pendukung dalam arti, nah ini. Perjanjian Lama, kitab Taurat, kitab para nabi. Ya. Dan kitab-kitab para nabi ya. Oke, nah ini. Hukum yang pertama, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Ini 10 hukum perintah Allah dari 1 sampai 4. Jangan ada Allah lain daripadamu. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 23 ayat 13. Kuduskan hari Sabat sampai keempat itu. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Nih, ayatnya di mana? Nah, ini sudah genap. Nggak ada genap di mana? Nih, nah ayat yang 9. Nah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jangan mencuri, bersaksi dusta, jangan menyingini, ayat yang terakhir yang ke-10. Jangan mencuri, jangan membunuh. Jangan membunuh. Tuhan Yesus tidak membunuh. 10 hukum Taurat, moral law, yang tidak bisa dirubah sama sekali. Kalau Anda bilang hukum seremonial tidak boleh hilang, Anda ada khususnya orang kurang ajar ini, yang sering masuk ke sini. Anda mencuri, mau potong tangan, silakan. Anda tidak lakukan sabat, bunuh sampai mati, mau? Ayatnya banyak, kamu bisa dijelaskan. Kota, kalau Anda masuk sini bilang Anda yudisme apa? Bodoh Anda. Saya marah kalau Anda orang Kristen ya. Kalau orang lain saya bilang botol parfum. ya. Saya tidak marah. Cuma saya mau jelaskan. Jangan kita pelintir Alkitab kalau kita tidak paham ya. Ya, saudara-saudara ya. Jadi jelas Yesus datang ke dalam dunia menebus dosa kita manusia. Di dalam Matius 20 ayat 28. Camkan itu saudaraku. Jangan Anda pelintir-pelintir kitab orang ya. Ya. Yang kedua, media channel. Ya. Tanya 25 Desember. Saya udah tadi malam jawab ya. Jadi siapkan emas 1 ton, biarlah Pak Bom pakai untuk melakukan pelayanan. Banyak orang-orang yang membutuhkan. ya, jadi dia ya, Anda masuk dan teman-teman semua ya. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia. Demikian firman Tuhan.